Mari hadir dan beribadah secara onsite, baik di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bulan Agustus ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan tentang Simon Petrus. Yuk hadiri ibadah tiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehobot sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari tetap terhubung dalam kelompok Sharon dan belajar dalam program KOR. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah. Mari hadir dan beribadah secara onsite, baik di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bulan Agustus ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan tentang Simon Petrus. Yuk hadiri ibadah tiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehobot sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari tetap terhubung dalam kelompok Sharon dan belajar dalam program KOR. Tuhan Yesus memberkati. Christ is formed in me.
Shalom saudara-saudara. Sekali lagi saya sapa Shalom. Shalom. Yang hari ini sungguh antusias untuk menyembah Tuhan. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat dong. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Mari pagi hari ini kita siapkan hati kita siapkan diri kita. Sama-sama saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Pertolongan pada kita dalam ibadah minggu yang kudus ini datang daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Ia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa, hari ini kami hadir Tuhan, pada pagi hari ini kami bawa hati kami bawa diri kami buka Tuhan hidup kami. Supaya Engkau ubahkan kami ya Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami mau bawa pujian kami mau bawa suara kami mau angkat tangan kami. Dan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan melewatkan tempat ini Tuhan. Engkau tidak akan melewatkan satu jiwa pun di tempat ini hari ini. Engkau akan melawat Tuhan dari depan sampai ke belakang Tuhan. Dari kanan sampai ke kiri ya Bapa. Engkau tidak akan melewatkan sedikit pun ya Tuhan. Hari ini kami minta kuasa-Mu turun Tuhan atas kami ya Bapa. Kami mau serahkan Tuhan pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau berikan segala-galanya hanya bagi Engkau. Dan setiap jemaat yang siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari sama-sama dengan keras kita katakan amin. Shalom keluarga Allah. Shalom. Ada sukacita tempat ini? Puji Tuhan, kita saat ini dikumpulkan untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus kita, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Yuk beri tepuk tangan yuk. Terima kasih Tuhan, sukacita-Mu melimpah. Amin. Mari katakan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan
adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia layak ditinggikan, dia layak dipuji. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Tinggi namamu Tuhan, dipuji. Saat ini kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi, meninggikan nama Tuhan lagi, karena Dia adalah penyelamat kita, karena Dia adalah sumber kekuatan kita, amin. Dia Raja di atas segala raja. Dalam keadaan terpuruk apapun kita yang dipercaya, karena hanya nama Tuhan saja yang sanggup, yang berkuasa atas hidup kita, amin. My Savior, Lord, there is none
of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I'll sing for joy at the works of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, let us sing together. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. Amen, Jesus. Hallelujah. The wonders of your mighty love. My
sing together. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reign. Hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? 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 Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji Tuhan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Karena Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Tidak ada bandingnya Tuhan namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Bapa, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Bapa, amin. Segala kemuliaan, kehormatan dan keagungan Tuhan, kami serahkannya dalam namamu. Nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara untuk mengisi link kehadiran yang telah dibagikan pada grup WA jemaat ya. Nomornya ada di belakang kursi. Ya, terima kasih. Ya, puji Tuhan saudara. Hari ini kita semua memperingati, seluruh bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Yang keberapa? Anak-anak yang berapa? Wah, pinter. 77. Saudara, kalau kita mengamati bersama-sama bagaimana pertolongan Tuhan untuk bangsa dan negara kita, 77 tahun. Ya, apalagi setelah melewati pandemi kira-kira 2,5 tahun ini, dan keadaan negara kita diberkati Tuhan. Tuhan memberkati pemerintah kita sehingga pandemi sekarang ini bisa mulai diatasi, juga keadaan ekonomi negara kita, puji Tuhan. Kalau saudara mendengar, memperhatikan pidato Presiden tanggal 16 Agustus yang lalu, inflasi Indonesia sekitar 4,5, ya, belum sampai 5. Kalau dibandingkan dengan negara-negara besar, Amerika aja 9, saudara. Sehingga Bank Dunia
berkata ada kira-kira 60 negara di dunia ini bisa disebut gagal. Negaranya gagal. Nah, saudara, kita butuh mengucap syukur pada Tuhan. Kita tetap doakan anak-anak Tuhan di negara ini, mendoakan untuk pemerintah kita, termasuk kita semua dari Gereja Rehoboth, puji Tuhan. Sebab itu, pada hari yang berbahagia ini kita juga akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Seperti saudara tahu bahwa Indonesia Raya adalah salah satu lambang kenegaraan kita, lambang negara kita. Selain presiden, wakil presiden, bendera, juga badan-badan tertinggi negara, termasuk lagu Indonesia Raya. Jadi, pada saat kita nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, harap kita menyanyikan dengan penuh disiplin, ya. Kita berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. Baik, saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semua berdiri, anak-anak berdiri semua. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama-sama anak-anak kita dari Victoria Kids memuji Tuhan.
Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Shalom saudara. Sekali lagi lebih keras dong, shalom. Boleh kasih kemuliaan buat Tuhan kita dulu, anak-anak luar biasa. Sudah memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih buat tim Praise and Worship juga yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Pada pagi hari ini, boleh lihat kanan kiri dulu. Pada pakai baju merah, batik. Yang pakai baju merah bukan pendukung tim pesulap merah kan? Tapi karena hari ini kita merayakan ke-77 tahun Indonesia. Baik, pagi hari ini sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang kita semua untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami sudah menyembah Engkau dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami sudah serahkan Tuhan pujian kami naikkan hati kami angkat tangan kami. Dan sekarang tiba saatnya kami bawa hidup kami Tuhan, supaya Engkau ubahkan hidup kami. Hamba-Mu terbatas, segala yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu pun terbatas, tapi Roh Kudus-Mu bekerja kepada setiap kami, berbicara kepada setiap kami, dan Roh Kudus-Mu tidak terbatas Tuhan. Roh Kudus-Mu akan berbicara Tuhan, pribadi lepas pribadi hari ini, sehingga tidak ada yang pulang dengan tidak membawa apa-apa, tapi kami bisa pulang membawa berkat daripada-Mu. Kalau hari ini kami bawa beban Tuhan dalam hidup kami, mungkin hari ini kami penuh dengan pikiran Tuhan di dalam kepala kami ya Tuhan, di hidup kami akan percaya Engkau Allah yang menyediakan jalan keluar Tuhan, Engkau Allah yang menyediakan kelegaan, Engkau Allah yang menyediakan sukacita bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin pemberitaan firman-Mu Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang excited untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, terima kasih sebelumnya buat pengurus hamba-hamba Tuhan yang sudah memberikan kesempatan, sudah memberikan space bagi saya untuk bisa sharing di tempat ini. Terima kasih buat Om Yohanes, terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Saya bersyukur hari ini boleh membagikan sedikit firman Tuhan di tempat ini. Satu hal yang selalu saya bilang ke anak-anak muda, biasanya saya pelayanan di Flame hari ini jam 10 kita mulai pelayanan di Flame. Biasanya yang saya bilang ketika mau bagiin firman Tuhan tuh perumpamaan pun di dalam Alkitab, ya perumpamaan tentang benih firman Tuhan yang dibagikan, itu bicara soal tempat di mana benih tersebut terjatuh. Ya kan? Ada yang benih yang terjatuh di jalan, ada benih yang terjatuh di tanah berbatu, ada benih yang terjatuh di semak belukar, ada benih yang terjatuh di tanah yang baik. Bukan bicara soal benihnya seperti apa, tapi bicara soal tanahnya seperti apa. Jadi saya selalu bilang, siapa yang hari ini antusias untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kita perlu hati yang antusias, amin. Kita perlu hati yang saya siap nih, saya mau dapetin apa nih hari ini. Mungkin firman Tuhan yang gak lama, karena firman Tuhan bukan bicara soal berapa lama, berapa sebentar, atau ini firman Tuhannya lucu, ini firman Tuhan yang gak lucu, ini firman Tuhannya terlalu serius, ini firman Tuhan terlalu boring. Bukan bicara soal itu, seberapa antusias Anda hari ini untuk dapetin sesuatu, begitulah saudara menyiapkan hati saudara untuk menerima benih firman Tuhan. So hari ini yang antusias sekali lagi boleh angkat tangannya.
Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Hari ini saudara-saudara saya dapat sebuah tema. Tentunya tema selama sebulan ini kita sudah berjalan, kita bicara soal Simon Petrus. Dan hari ini aku akan kasih judul firman Tuhan yaitu Peter's Denial atau penyangkalan Petrus. Ketika saya mencoba menggali Petrus ini orangnya seperti apa sih? Ya, kita pasti selama sebulan ini udah dengerin, udah dari minggu pertama, minggu kedua, kita udah dengerin Petrus ini orangnya seperti apa? Karakternya Petrus ini seperti apa? Ada satu kisah yang saya selalu ingat dari Petrus. Saya kemarin kebetulan minggu lalu saya pergi berpetualang ke sebuah pulau di atas Gresik. Itu memakan waktu 4 jam naik perahu cepat. Perahu cepat 4 jam, kalau perahu nggak cepat 8 jam. Sampai 9 jam baru bisa sampai ke tempat. Dan di tengah-tengah perjalanan kita udah ngerasa, oh ini goyangnya udah nggak asik nih. Asik. Ada juga perahu yang goyangnya asik ya. Perahunya goyang udah nggak asik nih. Ombaknya udah mulai gede nih. Ombaknya udah mulai, wah. Ada 1, 2 orang, 3 orang di sebelah kanan tumbang, 5 orang di sebelah kiri tumbang. WC udah gak karuan bentuknya, karena udah banyak yang jackpot. Karena perahunya goyang banget. Saya jadi ingat kisah Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Ketika saat itu mereka naik perahu dan kurang lebih subuh jam 3, mereka diombang-ambingkan oleh angin sakal. Sampai mereka ketakutan, pingin mati. Mereka takut sekali, rasanya seperti pingin mati. Waduh, kebayang gak perahu yang mereka naikin mungkin gak sebesar perahu yang saya naikin. Perahunya kecil, perahunya mungkin hanya sekoci, hanya mungkin 20-30 orang bisa menampung di sana. Kalau perahu yang saya naikin bisa ratusan orang, lumayan besar. Cuman perahu yang Petrus dan murid-murid naikin mungkin hanya 20-30 orang. Dan mereka diombang-ambingkan badai, bayangkan. Dan ketika itu Yesus datang ya. Yesus datang, dia berjalan di atas air. Cuma satu-satunya Tuhan kita yang luar biasa. Lagi badai dia santuy bisa jalan di atas air. Sampai murid-muridnya semua teriak, itu hantu, itu hantu ya kan. Mereka gak percaya siapa ini, siapa dia bisa berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, ini aku tenang. Dan hanya 1 orang di antara murid-murid yang lain, yaitu Petrus. Dia bilang apa? Tuhan, apabila itu benar engkau, buatlah aku datang kepadamu. Dan saat itu juga Petrus, dia keluar dari perahu, lalu dia melangkah di atas air, dia berjalan di atas air. Wow, that's an experience yang mungkin gak bisa dirasakan oleh murid-murid yang lain. Mungkin murid-murid yang lain dari takut kayak, wah seru juga nih, bisa jalan di atas air nih Petrus. Petrus bisa ngalamin karena dia yang paling berani. Tapi gak lama setelah itu Petrus ngerasain angin dan merasakan mungkin mulai takut. Ketika itu dia tenggelam. Kita lihat watak Petrus itu orang yang berani di awal. Lalu akhirnya menjadi takut kemudian. Dia adalah orang yang vokal, dia orang yang berani di awal. Dia bilang, kalau itu engkau Tuhan, bawa aku kepadamu. Lalu Petrus juga, kalau ditulis berdasarkan kitab Yohanes, Petrus adalah murid Yesus yang ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia berani menghunuskan pedang untuk memotong telinga salah satu orang yang menangkap Yesus. Dia orang yang bukan orang yang pasif. Petrus orang yang aktif. Petrus orang yang spontan. Gue bawa pedang nih, gue sikat. Belum, gambarnya belum keluar nanti. Dia potong telinganya, dia potong telinga pengawal yang waktu itu mau nangkap Yesus. Petrus orang yang berani. Pribadi Petrus itu adalah pribadi yang bertindak tanpa berpikir. Dia berani tapi kadang ceroboh. Kalau bahasa Sundanya mungkin gagabah. Si Petrus teh. Satu-satunya, ini yang paling ketika saya menggali firman Tuhan ini.
Rasanya satu-satunya murid Yesus yang pernah menegur Yesus itu cuma Petrus. Dalam Matius 16, saudara bisa baca. Dalam Matius 16, Petrus menarik Yesus, lalu dia menegur Yesus. Sampai Yesus bilang, nyala engkau iblis. Petrus gak tahu apa yang diucapkan. Petrus hanya mengucapkan secara spontan. Petrus hanya berani saja. Petrus gak tahu, Petrus ceroboh, Petrus gegabah. Mungkin kalau Petrus hidup saat ini di antara kita, Petrus adalah salah satu fans MU. Petrus, kenapa Petrus seperti ini? Tapi dia tetap dipilih oleh Yesus. Saya sempat berpikir ketika menyiapkan hal ini. Kenapa Tuhan pilih Petrus? Kenapa Tuhan pilih pribadi yang seperti ini? Kenapa Tuhan kan Tuhan suka nongkrong nih di bait-bait Allah. Tuhan suka berada di sekitar orang-orang yang dalam tanda kutip terpelajar lah. Kenapa nggak pakai mereka? Kenapa pakai orang seperti Petrus? Kenapa pakai orang yang gegabah? Kenapa pakai orang yang ceroboh? Kenapa pakai orang yang tanpa berpikir berani melakukan hal terlebih dahulu? Kenapa? Karena Tuhan juga mau pakai kita semua yang nggak sempurna. Amin. Kamu dan saya, Anda dan saya, kita semua punya isu dalam hidup kita. Kita punya semua kesalahan-kesalahan yang mungkin memberatkan hidup kita. Yang bikin kita enggak sempurna. Mungkin hal-hal yang bikin kita jadi orang yang tidak sempurna. Si Gatot mah memang begitu. Tapi Tuhan juga mau pakai saudara dan saya. Ada amin? Tuhan mau pakai Anda. Tuhan mau pakai saya. Dalam setiap kesalahan, dalam setiap kecerobohan, dalam setiap ketidaksempurnaan, Tuhan mau pakai Anda dan mau pakai saya. Minggu lalu, Pak Stephen membagikan tentang 4 stage of relationship. Siapa yang masih ingat 4 stage of relationship minggu lalu? Ada 4 tahapan ketika kita berhubungan sama orang. Ya, yang pertama tahu, yang kedua connected, yang kedua jalan bareng, yang keempat intimacy. Ada tahapan demi tahapan dalam relationship. Dan saya yakin dan percaya, Petrus karena dia selalu bersama-sama dengan Yesus, dia sudah melewati 4 stage of relationship ini. Petrus sudah mengikuti Yesus pelayanannya setiap hari bersama-sama. Nanti aku bakal jelasin seperti apa hubungan dari Petrus dan Yesus ini. Dia sudah sangat dekat, saudara-saudara. Tapi kenapa bisa tercipta judul hari ini Peter's Denial? Petrus menyangkal Yesus. Ketika saya nyiapin ini juga saya coba breakdown. Kita buka sama-sama saudara-saudara Matius 26. Matius 26, kita sama-sama breakdown. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Petrus yang sudah begitu dekat dengan Yesus. Boleh tim multimedia juga boleh bantuin saya untuk menampilkan. Matius 26 ayat 30 sampai 35. Kita boleh baca bersama-sama ya. Dengan suara yang keras, hitungan yang ketiga. Matius 26 ayat 30 sampai 35. 1, 2, 3. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok,
engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Malam hari sebelum Yesus pergi ke Taman Getsemani, percakapan ini terjadi, saudara-saudara. Petrus yang sudah bersama dengan Yesus setiap hari. Setiap hari. Petrus yang tadi saya ceritain, yang berjalan di atas air. Petrus yang melihat mujizat-mujizatnya yang dilakukan oleh Yesus. Pada malam hari itu dia bilang, tenang Tuhan. Ini kalau bahasa saya. Tenang Tuhan, sekalipun aku harus mati, aku tidak akan menyangkal engkau. Malam hari. Lalu Yesus pergi ke Taman Getsemani dengan beberapa murid. Lalu Yesus berdoa. Tidak lama kemudian Yesus ditangkap. Dan apa yang Yesus katakan? Kalau saudara ingat apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Saudara, ayam berkokoknya kapan sih? Subuh. Ayam berkokok malam-malam ada? Enggak ada. Semua juga tahu, anak-anak juga tahu semua. Ayam tuh berkokok pagi-pagi, subuh bahkan sebelum matahari itu benar-benar keluar. Ayam berkokok. Artinya enggak lama dari Petrus berjanji, mungkin hitungannya hanya beberapa jam. Akhirnya Petrus menyangkal Yesus. Wow. Setiap hari Petrus bersama dengan Yesus. Dia lihat mujizat, dia mengalami mujizat, tapi dalam beberapa jam janjinya dilanggar. Perkataannya sia-sia. Kok bisa? Kok bisa Petrus menyangkal Yesus seperti ini? Petrus merasa yakin tapi tidak lama semuanya terpatahkan. Saudara, mari kita sama-sama mendalami hubungan dari Petrus dan Yesus ini lebih dalam lagi. Karena ketika saya gali ini kita harus benar-benar mengalami hubungan apa sih yang dimiliki oleh Petrus sama Yesus itu. Seperti apa sih? Oke, guru dan murid itu seperti apa? Saya langsung flashback lagi. Guru saya yang paling saya ingat siapa? Saya ingat seorang dosen di kampus saya. Yang satu alma mater dan angkatannya nggak jauh-jauh sama saya pasti tahu. Beliau udah almarhum dan sebelum kita mulai ujian, dia tuh punya satu kebiasaan. Kebiasaan yang akhirnya saya pakai juga waktu saya punya kesempatan untuk jadi guru. Satu kebiasaannya tuh apa? Dia nyetel lagu. Lagunya ini nih, ada di media. Boleh di play? Dia selalu nyetel lagu ini sebelum kita ujian. Jadi semua udah duduk, udah siap mengerjakan, dia setel lagu ini. Coba. Suaranya rebek ya. Lagunya bilang apa? Pantaskah aku ini jadi penghuni surga sedangkan ku banyak dosa. Jadi hari itu yang mau ujian dia mikir, nyontek kayak banyak dosa. Terus dosennya bilang gini, sudah nyerap lagunya? Saya ulang lagi ya. Dia ulang 3 kali sampai akhirnya bukan masalah nyonteknya. Kita ujian jadi santai. Yang tadinya tegang jadi santai. Saya pakai akhirnya sama murid-murid saya waktu saya punya kesempatan buat ngajar. Nah, saya play lagunya. Mereka jadi santai. Tapi apakah hubungan guru dan murid seperti itu? Saya rasa bukan. Petrus dan Yesus lebih dalam daripada itu. Saya flashback lagi. Saya pernah dapetin apa dulu? Saya jadi ingat guru saya, Pak Welem. Saya ingat Pak Welem. Saya masih ingat
kelas 1 SMA, saya ikut yang namanya latihan dasar kepemimpinan. Waktu sore hari kita disuruh ngumpulin kayu bakar. Ngumpulin kayu bakar, saya bawa kayu bakar, gak sengaja saya itu berkata kasar. Ya kata kasar kan biasalah ya anak-anak muda gitu kan. Saya berkata kasar, Pak Welem dengar. Singkat cerita malam hari, saya lupa tepatnya jam berapa, cuman kemungkinan itu jam 11 malam lah. Kita itu lagi LDK di Lembang. Lembangnya saya nggak tahu Lembang mana, saya nggak tahu jalan, saya nggak bawa kendaraan. Kita semua kan bareng-bareng naik angkot ke sana. Malam-malam saya dipanggil Pak Welem. Kesalahan kamu apa hari ini? Maaf Pak, saya berkata kasar. Oke, kamu harus dihukum. Silakan Scott jam di lumpur. Scott jam di lumpur. Pakai sendal jepit. Wah, sendal jepitnya udah kacau lah. Udah naik sampai ke sini sendal jepit saya. Karena kita harus Scott jam di lumpur. Selesai Scott jam di lumpur, dah cukup. Ambil tas kalian yang ada di tenda, bawa ke sini. Lalu setelah itu Pak Welem ngasih duit 20.000. Habis dihukum dikasih duit. Pulang ke Bandung. Saya bingung, gimana caranya saya pulang. Dari Lembang saya nggak tahu jalan, harus naik angkot apa, udah tengah malam. Karena saya berkata kasar. Saya selalu ingat hari itu, saya tidak boleh berkata kasar. Saya nggak boleh lagi mengucapkan sumpah serapah lagi. Saya jadi ingat lagi mengenai apa yang udah diajarkan oleh Pak Welem. Apakah hubungan Petrus dan Yesus seperti itu? Saya rasa lebih dalam lagi daripada itu, saudara-saudara. Lebih dalam lagi. Ada sebuah gambar, boleh tampilin. Slide kedua, slide terakhir. Emang cuma 2 slide. Boleh? Slide kedua. Nah, ini film favorit saya udah nonton sampai 4 kali ya. Sampai kalau David Blur aja kesel, kenapa saya nonton film yang sama berkali-kali. Ip Man, mungkin pernah nonton pasti di rumah. Ini mereka sedang mempertaruhkan mana Wing Chun yang paling Wing Chun. Nonton Ip Man 3. Kata si orang, jangan dihilangin dulu dong, mau diceritain. Kata si orang yang di sebelah kanan saya, dia bilang Wing Chun kamu tuh udah gak murni. Kata si Ip Man, Wing Chun tuh adalah diri kita sendiri. Bukan bicara soal murni gak murni, mereka berantem. Memperebutkan mana Wing Chun yang paling murni. Mana yang paling benar diajar sama gurunya. Saudara-saudara kalau belajar silat, semua ilmu yang ada di gurunya tuh diturunin ke muridnya. Mereka latihan terus-menerus dari pagi, siang, sore, malam. Mereka latihan supaya seperti gurunya. Begitulah murid silat. Apakah Yesus dan Petrus seperti itu juga? Saya rasa lebih dalam lagi daripada Wing Chun ini. Kenapa? Petrus ada bersama dengan Yesus, dia makan sama Yesus, dia jalan sama Yesus. Petrus lihat Yesus ngomong apa, Yesus ngajar apa, Yesus khotbah di bukit, Yesus ditangkap, Yesus dimanapun dia berada, Petrus ada di sana. Petrus dan Yesus punya hubungan yang sangat dalam. Tapi kenapa saudara dalam hitungan jam Petrus bisa bilang, aku gak kenal sama Yesus. How come? Gimana bisa? Saudara, lawan kata dari menyangkal apa? Mengakui. Ya kan? Kalau menyangkal artinya saya nggak kenal dia, saya nggak tahu siapa dia, saya nggak mengikuti ajarannya, saya tidak mengikuti kehendaknya seperti apa, saya tidak setuju sama dia, itu namanya menyangkal. Yang namanya mengakui, itu bilang saya mengenal dia, saya menyetujui ajarannya, saya mengikuti kehendaknya, saya mengikuti prinsip-prinsipnya, saya adalah orang yang aktif dengan dia, saya adalah orang yang dekat dengan dia, dia adalah guru saya. Itu namanya mengakui, saudara-saudara. Jadi kalau mau saya bilang, mengakui ini, soal menyangkal ini bukan hal yang biasa aja. Bukan cuma bicara soal mulut Petrus yang bilang saya tidak kenal dia.
Tapi menyangkal tuh lebih dalam daripada itu semua. Menyangkal tuh berarti saya tidak kenal dia. Saya nggak tahu siapa dia. Bahkan kalau saudara baca di 4 kitab Injil yang pertama, saudara baca berbagai alasan yang Petrus sampaikan di sana. Bahkan sampai Petrus pun dia bersumpah, dia mengutuk dan bersumpah. Muncul orang Sunda mah, tenyaho aing asli tak? Saha Yesus saya nggak tahu, nggak kenal. Keret celi saya nggak tahu. Dan menyangkal tuh bukan sesederhana cuman di mulut aja. Tapi menyangkal tuh artinya apa? Saya nggak tahu Yesus siapa, saya nggak kenal. Saya nggak setuju ajarannya. Saya nggak ngikutin dia, enggak, saya nggak tahu apa-apa. Saya mah tidak ada sangkut pautnya sama dia. Dan ketika saya siapkan hal ini, satu hal yang saya ingat, seberapa sering kita menyangkal Yesus dalam hidup kita. Seberapa sering dalam aspek-aspek kehidupan kita. Ini mah kerjaan. Biar saya pakai prinsip kerja saya, bukan prinsip kerja Tuhan. Ini mah rumah tangga, beda lagi. Saya pakai prinsip saya, bukan prinsip Tuhan. Bahkan ketika kita keluar dari sini, itu mah hidup saya. Siapa Yesus? Seberapa sering? Baru kita beberapa jam di sini, lalu kita keluar dan hidup kita menyangkal Yesus. Sebuah tamparan bagi saya ketika saya menyiapkan hal ini. Seringkali hitungannya jam, saudara-saudara. Hitungannya menit, saudara-saudara. Kita keluar dari sini dan kita nggak ingat kita ini muridnya Yesus. Wow. Seberapa sering kita lakukan hal ini, saudara-saudara? Mungkin kita nggak sadar. Tapi ketika kita datang ke tempat ini, ketika kita bersekutu di sini, kita memuji, meninggikan nama Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan, kita rasa kayak kita dekat dengan Tuhan. Tuhan, kami butuh Engkau. Tapi ketika di luar kita lupa, kita menyangkali kehadiran Yesus yang harusnya ada dalam hidup kita. Yang harusnya ada dalam prinsip-prinsip hidup kita. Yang harusnya ada dalam setiap perilaku kita. Tapi kita nyangkal akan hal itu. Boleh minta pemain musik maju ke depan. Fun fact saudara-saudara. Ada 2 poin terakhir yang akan saya sampaikan. Saudara, dalam Markus 14 ayat 50. Saya enggak bilang, wah Petrus mah payah. Enggak. Saya mau bilang gini. Ketika Yesus ditangkap, saudara nanti baca di rumah. Markus 14 ayat 50. Semua murid berlari ninggalin Yesus. Tapi Petrus dia mengikuti Yesus dan melihat Yesus dari jauh. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, Petrus ada di situ. Dia bisa lihat Yesus. Dia bisa lihat Yesus lagi diadili. Dia cukup berani untuk dekat sama Yesus saat itu. Di tengah ketakutan, saudara, saya nggak bisa bilang maksudnya Petrus kok gampang banget penyangkal Yesus. Jujur ketika lagi ada di dalam posisi seperti itu adalah posisi hidup dan mati, saudara. Kalau kamu mengakui Yesus, kamu bisa mati sama-sama dengan Yesus hari itu. Kalau kamu mengakui, iya saya murid Yesus, kamu bisa mati saat itu bersama-sama dengan Yesus. Tapi Petrus dia cukup berani untuk ada di sekitar Yesus hari itu. Artinya apa? Petrus tuh punya hati. Dia mengasihi gurunya, dia mengasihi Yesus, dia ikutin Yesus. Bahkan dalam Lukas 22 ayat yang ke-60. Gue membacakan buat saudara semua. Lukas 22 ayat 60. Tetapi Petrus berkata, bukan,
Aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Ayat 61 dibilang apa? Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Artinya Petrus saat itu ada di sekitarnya Yesus. Petrus saat itu ada di lingkungannya Yesus saat itu. Dan ketika saya nyiapin hal ini, apa yang ada di dalam pikiran saya? Kita selalu ada di lingkungannya Yesus, di sekitarnya Yesus loh. Kita hidup di sini, kita hidup bergereja, kita hidup di dalam Sharon, kita hidup di dalam Kor. Kita adalah orang yang tinggal di lingkungannya Yesus. Kita ngikut Yesus kemana-mana. Tapi pertanyaannya, apakah kita akan menyangkali Yesus? Atau kita akan mengakui Yesus? Satu sikap yang harus kita lihat dari Petrus adalah setelah semuanya ini berlalu, setelah Petrus menyangkal Yesus, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara bisa rasakan? Dia pedih sekali. Dia mungkin takut saat itu. Dia gemetar lihat massa begitu banyak, mungkin saya bakal dirajam, mungkin saya bakal dilemparin batu, mungkin saya bakal disalib juga, mungkin saya bakal dipukulin saat itu. Tapi saya harus mengkhianati karena saya takut. Lalu dia keluar dan menangis dengan sedihnya. Saudara, mungkin kita pernah menyangkal Yesus dalam hidup kita. Entah dalam aspek kehidupan kita, entah dalam prinsip hidup kita dan lain-lain. Tapi yang paling penting, setelah itu, maukah kita menangis dan kembali kepada Yesus? Menangis, bertobat kembali kepada Yesus. Menangis, menyesal dan datang kembali kepada Yesus. Petrus punya hati untuk kembali kepada Yesus. Saudara ikuti firman Tuhan setiap minggunya. Minggu depan kita akan tahu bagaimana Petrus dipakai oleh Allah untuk menggembalakan domba-dombanya. Sampai ada gereja saat ini. Itu karena Petrus dia menyesal. Karena Petrus menangis dan kembali kepada Yesus. Seringkali kita menyangkali Yesus dalam kehidupan kita, tapi masih ada waktu saudara-saudara untuk kembali kepada Yesus. Untuk kembali menangis, menyesal, dan bertobat. Amin. Mari hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama kita kembali mengingat apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Prinsip-prinsip hidup kita. Apakah di dalamnya kita memakai prinsip Kristus? Apa kita sesuai dengan ajarannya? Ketika kita bekerja, ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di manapun itu. Apakah kita sudah mengakui Yesus dalam setiap tindakan dan tingkah laku kita? Mari ini jadi bahan perenungan bagi kita. Dan kalau misalnya belum, hari ini mari kita menangis kembali kepada Yesus. Kembali bertobat dan masuk mengakui Yesus, mengakui ajarannya, mengakui firman-Nya, mengakui bahwa kita adalah murid-Nya. Amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan. Pagi hari ini boleh kami belajar dari satu kisah, yaitu Petrus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Engkau Allah yang setia, sungguh Engkau sungguh setia Tuhan. Bahkan kami yang seringkali Tuhan tidak mengakui Engkau Tuhan. Seringkali kami yang menyangkali Engkau Tuhan dalam aspek kehidupan kami. Seringkali kami Tuhan yang enggak mengakui prinsip-prinsip-Mu. Kami yang enggak mengakui firman-Mu Tuhan. Tingkah laku kami keluar dari firman-Mu ya Bapa. Tingkah laku kami jauh Tuhan daripada Engkau Tuhan. Padahal Engkau adalah guru kami dan kami adalah murid-Mu Tuhan. Tapi dalam hitungan jam Tuhan bahkan sehabis kami kor, sehabis kami syaron, sehabis kami beribadah di tempat ini Tuhan. Kami seolah-olah seperti tidak mengakui Engkau Tuhan. Hari ini kami kembali datang. Kami menangis dengan sedih Tuhan dan kami mau datang kembali kepadamu Bapa. Kami mau bertobat Tuhan, kembali Tuhan ke jalan-Mu ya Bapa. Hamba-Mu Tuhan masih banyak belajar Tuhan. Begitu juga dengan kami semua di tempat ini ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang akan pakai setiap kami sama seperti Engkau pakai Petrus. Meskipun Petrus banyak ketidaksempurnaannya tapi Engkau pakai Tuhan. Meskipun Petrus banyak kelemahannya Tuhan tapi Engkau bisa pakai Tuhan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Engkau akan pakai setiap kami Tuhan. Tanpa terkecuali ya Bapa. Untuk membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Untuk mengembalakan setiap domba-domba-Mu. Terima kasih ya Bapa. Buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Roh Kudus-Mu berbicara lebih lagi kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Puji Tuhan saudara, salah seorang bapak gereja pernah berkata, jangan Anda berpikir apabila Anda ada di dalam gedung gereja, Anda sudah selamat. Keras ya. Siapa yang bisa selamat adalah orang-orang yang hidupnya makin lama makin serupa dengan Kristus. Puji Tuhan. Nah, hidup dari Petrus bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Dari minggu pertama bulan ini sampai sekarang dan minggu depan juga. Itu semua menuntun hidup kita. Supaya hidup kita makin serupa dengan Kristus. Saudara, ada dua hal yang perlu saya umumkan adalah pertama, setelah ibadah KU2 ini ada doa pengerja di basement ya. Saudara diundang semua para pengerja, para pelayan Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara, untuk gereja Tuhan, untuk tiap-tiap komisi yang ada di dalam gereja Rehoboth. Kedua, saudara minggu depan ada perjamuan kudus dan kita sebelum perjamuan kudus kita akan bersama-sama doa puasa secara korporat mulai hari Kamis, Jumat dan Sabtu. Pada saat itu kita doakan untuk bangsa dan negara kita, pemerintah kita, gereja Rehoboth yang kita kasihi dan keperluan kita masing-masing. Dan saudara, setelah terakhir, bagi saudara yang belum mengikuti KOR, ya, para pelayan Tuhan itu wajib untuk mengikuti KOR. Dan saudara bisa mendaftar untuk mulai dari membership dan seterusnya sampai selesai ya mission. Dan saudara yang belum dibaptis, saudara boleh mengikuti kelas baptisan karena tahun ini pada kira-kira tanggal 25 September kita akan mengadakan baptisan air. Baik, sudah 2 tahun setengah pandemi ini kami berdua tidak menyalami saudara. Dan mulai minggu ini kami berdua setelah ibadah kami ada di depan pintu untuk menyalami saudara pada saat saudara keluar dari rumah Tuhan. Mari kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan masuk dalam doa
untuk menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan bagi kami semua. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah kami dari awal hingga selesai. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah mendengar firman Tuhan yang dapat membentuk rohani kami untuk makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa untuk berkat Tuhan. Kami tetap berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, pemerintah Republik Indonesia. Makasih Tuhan Kau sudah memimpin selama ini Tuhan sampai tahun ke-77, dan kami berdoa supaya tahun-tahun depan terus Engkau memimpin, memberkati negara dan bangsa kami, beri hikmat untuk pemerintah kami dalam mengatasi banyak persoalan yang ada dalam negara kami, baik untuk pandemi dan tekanan ekonomi. Engkau sediakan tolong supaya Indonesia boleh terlepas dari ini semua dan nama Tuhan dimuliakan di dalam bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan untuk doa pengerja yang akan diadakan sebentar. Kami juga berdoa sebentar akan kami berpisah satu dengan yang lain. Minggu depan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati kami semua, usaha pekerjaan kami dan keluarga kami masing-masing. Sebentar kami akan pulang, kami akan memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami untuk memberikan yang terbaik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadirat-Nya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Dan saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sehingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang dan selamat beribadah. Mari hadir dan beribadah secara onsite, baik di Kebaktian Umum 1 atau Kebaktian Umum 2, dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Bulan Agustus ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan tentang Simon Petrus. Yuk hadiri ibadah tiap minggunya. Catat beberapa info penting mengenai kegiatan di Gereja Rehoboth sebagai berikut. Persembahan dan perpuluhan dapat diberikan saat ibadah onsite maupun online melalui QR Code dan nomor rekening yang tersedia. Keluarga Allah, mari tetap terhubung dalam kelompok Sharon dan belajar dalam program KOR. Tuhan Yesus memberkati.
Anda telah selesai mengikuti ibadah online Gereja Rehoboth. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan ketuk lonceng untuk notifikasi pemberitahuan info-info berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.